Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Anthony de Mello dalam buku Doa Sang Katak II pernah menceritakan satu kisah dari bapak-bapak gurun Mesir. Di mana di dalam kisah tersebut ada seorang bapak yang pergi kepada Bapak John untuk meminta bagaimana caranya mengatasi kelupaan. Kemudian Bapak tua ini datang kepada Bapak John dan mulai meminta masukan. Bagaimana tipsnya supaya tidak mudah lupa. Setelah selesai meminta masukan, Bapak tua ini pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ternyata Bapak tua ini udah lupa apa yang disampaikan oleh Abah John. Kemudian ia kembali lagi ke rumahnya Abah John dan Abah John pun menyampaikan. Setelah selesai dia pulang, di tengah jalan dia lupa lagi apa yang harus ia lakukan. Sehingga ia kembali lagi ke rumah Abah John dan hal itu terjadi berulang kali. Sampai di akhirnya, karena di tengah jalan ia lupa, ia merasa tidak enak kepada Abah John dan akhirnya dia kembali ke rumahnya. Di beberapa hari kemudian, ternyata bapak ini ketemu dengan Abah John dan dia menceritakan, "Saya sesungguhnya lupa apa yang engkau sampaikan. Namun karena saya sudah berulang kali menanyakan, berulang kali minta tolong, saya tidak enak." Dan respon Abah John sungguh menarik Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Respon Abah John, "Coba Bapak ambil sebuah lampu. Lampu pada masa dulu itu dari Petromak ya Bapak Ibu. Kemudian nyalakan lampu itu." Bapak itu kemudian menyalakan lampu yang di Petromak. Setelah dinyalakan, Abah John meminta bapak tua itu untuk mengambil lampu yang lain dan menyalakan lampu yang lain dari nyala api lampu yang pertama. Kemudian hal itu dilakukan oleh bapak tua itu dan kemudian Abah John bertanya kepada sang bapak, "Bapak, apakah lampu yang pertama dirugikan?" Kemudian jawab sang bapak, "Enggak, justru malah ketika mengambil nyala api dari lampu yang pertama, itu sangat berguna sekali untuk lampu-lampu yang lain. Jadi tidak ada yang dirugikan," kata sang bapak. Kemudian Abah John pun menyampaikan kepada sang bapak, "Demikian juga saya. Saya sangat senang membantu orang lain. Tidak ada yang rugi ketika kita membantu orang lain." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abah John ini mengingatkan saya tentang bagaimana gambaran orang yang suka menolong, atau sering kita sebut sebagai orang yang ringan tangan. Berbicara tentang ringan tangan, saya teringat dari sebuah ayat Alkitab yang terdapat di dalam Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11. "Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu." Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa membuka tangan lebar-lebar bagi sesama. Atau dengan bahasa sekarang, menjadi orang yang ringan tangan, menolong orang lain.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ringan tangan diartikan sebagai orang yang lekas membantu, suka menolong. Sehingga kita diundang pada saat ini untuk senantiasa membuka tangan kita, menolong orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, pakailah tangan kita untuk menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati.